Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Share lagi kegiatan hari ini ya. Udah lama saya nggak upload video ya teman-teman. Ini saya upload video diawali di sore hari nih ya. Sore hari saya mau masak-masak rencananya. Hari ini kan keluarga saya lagi puasa ya, jadi saya mau masak untuk buka puasa. Untuk menu buka puasa kali ini saya mau masak mie goreng aja yang gampang gitu ya. Kemudian ada masak gulai ikan toman, kemudian rebus pisang kesukaan, bukan kesukaan sih, requestnya Pak suami lah ya, karena kalau dikolak-kolak katanya bosan gitu. Jadi sesekali mau direbus gitu pisangnya, kemudian dikasih kelapa di atasnya, ditaburi kelapa gitu, kelapanya dikasih gula putih. Jadi tadi kelapanya udah saya kukus ya sebelumnya, jadi nanti tinggal naburin aja di pisangnya gitu. Dan ini saya mau masak semur ayam juga untuk anak-anak, karena anak-anak itu kalau gulai ikan kurang suka. Jadi saya semurkan ayam aja, tadi belinya hanya setengah kilo gitu ya. Ada beberapa potong lah untuk anak-anak aja, karena kalau puasa kan makannya cuma 2 kali ya, pagi sama buka puasa. Jadi kalau setengah kilo itu kayaknya cukup lah untuk berdua. Untuk semur ayamnya ini saya pakai ayam aja ya, nggak ada campuran yang lain. Kalau dikasih bawang bombay sih lebih enak, tapi saya nggak pakai bawang bombay. Ini saya kasih kecap. Kalau untuk bumbunya sih mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian pakai merica sedikit. Udah itu aja. Saya nggak pakai bumbu rempah-rempah yang lain ya, kayak bunga lawang atau apa namanya tuh, pak buah pala gitu ya. Saya nggak pakai itu karena si adik itu kalau pakai bumbu-bumbu kering gitu dia kurang suka katanya. Baunya tuh dia nggak suka, apalagi nanti kalau kemakan gitu ya, kalau digiling dia nggak halus kan kadang-kadang mau juga kegigit ya, jadi si adik itu kurang suka. Makanya saya kalau masak sop, masak semur atau gulai nggak pernah pakai bumbu kering gitu. Oke lah, ini tadi saya sebelumnya lagi manasin sayur ya, sayur daun ubi semalam lah, masih ada sedikit lagi, jadi saya angetin. Sayang gitu kalau mau dibuang, masih bagus, jadi bisa lah untuk buka puasa. Kalau untuk gulai ikan tomannya nanti untuk sahur. Dan ini juga semurnya udah matang, ini saya pindahkan ke teflon yang kecil aja ya, jadi nanti kalau mau manaskan itu gampang, bisa untuk sahur juga. Dan setelah ini saya mau masak gulai ikan tomannya terlebih dahulu ya. Jadi saya tadi ada beli ikan sekitar setengah kilonya lebih lah ya, berapa on ya, 7 on gitu. Harganya 30.000. Dan nanti gulai ikan tomannya saya campurin pakai timun aja. Enaknya sih pakai itu ya, apa namanya tuh, labu putih, tapi kalau di tempat saya namanya itu kundur, itu lebih enak. Tapi karena nggak ada, saya campuri timun aja. Sama sih, dia kalau udah dimasak lembut gitu kayak labu putih gitu. Ini saya perasin santannya dulu. Tadi saya belinya 3.000, bukan santan sih, kelapanya ya. Tapi separuh tadi udah saya ambil untuk pisang rebusnya, nanti udah saya kukus juga. Jadi sebagian lagi saya pakai untuk gulai ikan. Pak suami tadi mintanya sih pakai kepala gitu, cuman kepalanya itu udah diambil orang, keduluan orang lain, jadi saya hanya kedapatan dagingnya atau badannya gitu. Nah kalau badannya sih kurang enak gitu ya, kata Pak suami. Kalau kata saya sih ya, mau kepala mau daging itu ya enak-enak aja. Kalau ada kepalanya kan enak gitu, ada tulang-tulangnya. Kalau dagingnya kan badannya tuh kan daging semua gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada ya daging aja juga nggak masalah. Oke deh, ini sambil masak gulai, kemudian ditunggu sebelah juga saya masak mie goreng ya. Saya beli mie basah, mie kuning yang basah, 2 bungkus tadi. Jadi mau saya goreng aja semuanya. Dan ini sambil juga ngaduk-ngaduk gulai ikan tomannya supaya santannya itu nggak pecah.
Dan itu saya masukin telur tadi satu butir, tapi nggak kelihatan masukinnya. Lalu saya masukin minyak, tapi ini kompornya saya matikan dulu ya teman-teman. Jadi nggak saya hidupin kompornya karena takut kering dan hangus gitu, karena kan saya sambil juga ngurusin gulai ikannya. Jadi ini saya matikan dulu, saya aduk-aduk sampai merata mie gorengnya. Lalu nanti udah merata, udah saya kasih kecap juga, baru deh saya hidupkan kompornya. Ini saya tambahkan air sedikit supaya nggak terlalu kering-kering kali gitu. Kalau mie goreng ini semuanya suka teman-teman, nggak ada yang nolak gitulah kalau yang mie goreng. Makanya kalau masak buka puasa itu yang semuanya bisa makan gitu ya. Kalau kayak buat anyang gitu kan hanya Pak suami aja yang suka, kalau anak-anak kan kurang suka. Jadi kalau mie goreng ini kan semuanya mau makan. Oke deh, ini juga udah matang mie gorengnya. Singkat ceritanya ya teman-teman, udah mateng. Ini saya wadahin aja ke dalam mangkok seperti ini. Jadi nanti kalau mau buka puasa baru saya taruhin ke dalam piring gitu. Dan setelah ini saya mau bikin rebusan pisang tadi. Ini mau saya potong-potong, saya taruh di piring seperti ini. Ternyata pisangnya ini masih keras ya, walaupun kulitnya udah kuning, ternyata pisangnya tuh masih keras, kayak belum masak gitu. Tapi untungnya aja pisangnya manis ya, jadi walaupun keras nggak masalah lah, masih tetap enak. Ini saya potong-potong seperti ini, lalu nanti saya taburin kelapa di atasnya. Dan untuk yang sebagian lagi saya potong-potong juga pisangnya, tapi nanti saya kasih susu coklat teman-teman. Jadi kalau nggak mau yang pakai kelapa, mungkin bisa pakai makan yang pakai susu gitu. Tapi yang habis duluan nanti yang pisang pakai kelapa. Ternyata enak juga, pisang rebus dikasih taburan kelapa kukus seperti ini. Saya baru kali ini sih makan. Ini permintaan Pak suami gitu, dan setelah dibuat ternyata enak juga dan laris ya. Habis cepat gitu. Kalau yang susu pakai pisang pakai susu itu nggak terlalu enak gitu, tapi ya dimakan juga sih, masih ada sisanya sedikit lagi. Oke deh, ini juga udah selesai untuk ngurusin pisangnya. Ini saya taburin gini, saya siramin aja ya susu coklat. Kalau ada meses juga lebih enak, tapi nggak ada ya, ini aja lah. Dan ini dia untuk menu buka puasa kami kali ini ya, alhamdulillah. Dan ini di sore harinya saya mau nyiapin untuk buka puasa. Saya mau naruhin mie gorengnya tadi ke dalam piring. Pokoknya hari ini saya sibuk banget lah dari pagi tadi. Sebenarnya ini videonya yang pertama ada belanja ya, saya ada belanja mingguan sebenarnya, tapi belum saya upload. Yang saya upload ini aja lah dulu ya. Jadi setelah belanja itu saya langsung nyiapin bumbu untuk masak sore, kemudian sore harinya masak lagi. Jadi kalau udah hari Sabtu kegiatan saya itu padat banget, pokoknya capek lah. Oke deh, ini lanjut di video aja. Jadi saya mau siapin semuanya. Kayak air minumnya saya tadi udah masak air panas ya. Keluarga saya kalau buka puasa itu minumnya air hangat sebelumnya, nggak langsung minum es gitu. Dan memang nggak minum es sih, jarang-jarang kalau mau minum es, seringnya tuh minum air hangat dulu. Dan ini saya taruhin di piring seperti ini, nggak usah banyak-banyak lah ya, karena kan kalau puasa udah minum aja udah terasa kenyang gitu, nanti takutnya nggak mau makan nasi. Jadi ini alhamdulillah pas ya, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6 lah, untuk ibu mertua sedikit, kemudian bapak saya juga sedikit. Pokoknya kalau udah puasa itu masaknya agak lumayan banyak gitu, jadi bisa dibagi-bagiin gitu. Walaupun dapatnya hanya sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah bisa berbagi. Oke deh, ini Pak suami juga udah duduk di situ, udah nunggu karena sebentar lagi waktunya berbuka. Tapi kali ini yang puasa hanya kami bertiga ya, si adik nggak puasa karena kan hari Sabtu itu masih sekolah ya, anak SD. Jadi katanya dia takut selera nengok kawan-kawannya nanti makan atau jajan.
ya udahlah nggak apa-apa, ini kan juga puasa sunat gitu ya, jadi nggak apa-apa lah nggak puasa 1 hari, tapi keesokannya ke besoknya gitu si Adi ikutan puasa ya teman-teman, karena kan udah hari libur hari Minggu. Oke deh, ini saya tambahkan timun untuk lalapannya ya, karena yang ada cuman timun, nggak saya kasihin daun sawi ya, karena nggak punya juga, nggak ada stoknya, jadi saya timun aja yang dikasihin gitu. Dan ini masih ada sisa sedikit, saya hanya ambil sedikit aja ya, nggak banyak-banyak, karena saya kalau buka puasa itu udah minum udah kenyang, nggak makan-makan yang lain. Oke deh teman-teman, ini udah mau hampir selesai dan waktu berbuka juga tinggal sebentar lagi, jadi saya diburu-buru banget ya untuk menyiapkan buka puasanya. Dan alhamdulillah waktu berbuka udah sampai. Ini waktunya kami berbuka dulu, dan itu saya nggak ambil video untuk anak saya karena nggak pakai jilbab. Jadi hanya saya dan Pak suami aja yang masuk video. Ini kami berbuka dulu ya, tapi Pak suami hanya minum aja, makan kurma, kemudian Pak suami ke masjid dulu sholat, setelah itu baru deh makan. Alhamdulillah buka puasanya udah selesai, dan ini saya lanjutkan lagi berberes supaya besok pagi waktu bangun sahur itu nggak berantakan dapurnya. Ini saya rapi-rapikan dulu untuk meja makannya karena banyak sisa makanan dan piring-piring yang kotor masih di atas meja semuanya. Jadi mau saya taruhin ke tempat wastafel supaya nanti bisa lapang lah di atas meja ini. Masih ada sih sisa mie goreng sedikit lagi, nanti mungkin kalau si adik atau Pak suami lapar dimakan lagi gitu. Dan alhamdulillahnya kalau saya masak untuk buka puasa itu nggak pernah kebuang ya teman-teman, pokoknya habis lah semuanya gitu, jadi nggak ada yang mubazir, karena kan saya masaknya tuh memang udah ditakar gitu ya seberapa cukupnya. Jadi kalau kira-kira banyak kali nanti kan takutnya nggak habis ya, makanya ditaksir aja berapa cukupnya. Oke deh, ini saya masih merapikan meja makan. Jadi kalau untuk puasa itu malamnya tuh nggak malam aja sih, nggak waktu buka puasa aja dan nggak waktu bulan puasa aja berberes di malam hari. Biasanya saya kalau udah selesai makan malam juga berberes gitu ya, jadi untuk besok paginya tuh dapurnya udah rapi, paling nggak itu nggak ada lah piring kotor, karena kalau masih ada piring kotor kayaknya bangun pagi itu mau masak gitu kayaknya jadi males gitu karena ada piring kotor. Makanya saya usahain sih kalau saya nggak capek gitu sebelum tidur saya cuci piring dulu. Dan ini udah selesai, udah rapi untuk meja makannya, dan ini nggak muat ternyata. Masih masih ada beberapa makanan lagi, tinggal mie goreng lah ya, mie goreng sama pisang tadi, jadi susah ditutup. Dan udah selesai untuk merapikan meja makan. Ini saya lanjut mau cuci piring, piring bekas makan tadi ya. Jadi untuk besok sahur dapurnya udah rapi, nggak ada piring kotor lagi.
Udah selesai untuk urusan dapur, ini dilanjutkan lagi. Saya ke dalam mau lipatin pakaian yang tadi siang udah saya angkat tapi belum dilipatin, dan saya juga nggak nyetrika ya, karena kayaknya capek banget. Jadi ya udahlah, mungkin besok baru saya setrikain. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton video sederhana saya. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Karena video saya ini kan memang video yang sangat-sangat sederhana, tapi semoga bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi mager, yang lagi males-malesan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.